طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanana al-muslimin, hafizakumullah ta'ala. Kita semua berkumpul di majelis ini bukan karena pemateri adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, tetapi kami berdiri di hadapan kalian semua karena ingin menyampaikan nasihat, ingin memperingatkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berilah peringatan, karena peringatan itu memberikan manfaat bagi orang-orang mukmin. Perlu kita ketahui bahwasanya dasar kemanusiaan kita ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kesyukuran ini adalah suatu hal yang disepakati oleh siapapun orangnya yang ada di muka bumi ini, mukminnya maupun kafirnya, orang berimannya maupun orang munafiknya, ya, orang kayanya maupun miskinnya, orang baiknya maupun penjahatnya. Ya. Maka kalau kita lihat dasar kemanusiaan adalah kesyukuran, ini bisa kita lihat bahwasanya apabila ada seorang yang berbuat baik kepada kita, maka tentunya kita akan berterima kasih kepadanya. Dan ini semua manusia, ya, semua jenis dari manusia menyepakati hal tersebut, karena merupakan tabiat yang paling mendasar bagi seorang manusia dimanapun itu, ya. Jadi ketika ada yang berbuat baik kepada kita, maka kita bersyukur kepadanya ataukah kita berterima kasih kepadanya, ya. Baik itu melalui ucapan ataukah dengan membalas melalui perbuatan dan kebaikan. Asal dari dasar ini pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Fatihah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang dimana kita ketahui ya ikhwan, bahwasanya surah Al-Fatihah ini adalah surah yang diwajibkan atas setiap muslim untuk dibaca setiap harinya. Ya, untuk dibaca setiap harinya. Dan surah ini seakan-akan kalau dia diperintahkan untuk diwajibkan untuk dibaca setiap harinya, maka seakan-akan Allah akan memberikan sesuatu pesan yang terbaik pada surat ini, atau tidak? Karena akan terus diulang. Makanya akan disampaikan pada surat ini adalah sesuatu yang paling baiknya, yang paling pentingnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ya, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di surah Al-Fatihah ini segala puji ini datang dalam bentuk bahasa Arab namanya isim. Ini kata sifat, kata benda dia. Ya, kata benda. Bukan datang dalam kata kerja. Tidak, Allah mengatakan Ahmadullah, saya memuji Allah. Mungkin saja atau tidak? Iya kan? Mungkin saja seorang manusia, dan ini perkataan yang baik. Saya memuji Allah. Kalau memuji kata kerja. Kalau alhamdulillah, pujian adalah kata benda. Dan kenapa datang pujian ini dalam bentuk kata benda? Ini diteliti oleh para ulama, karena menunjukkan isim itu, al-ismu yadullu ala tsubut. Isim itu menunjukkan atas ketetapan sesuatu. Ya. Jadi sifat dari isim tersebut terus berada, ya, terus berada pada isim tersebut. Jadi segala puji bagi Allah. Pujian ini karena datang dalam bentuk isim, maka pujian ini tidak pernah berhenti sama sekali. Paham ya? Beda kalau kita katakan Ahmadullah, saya memuji Allah. Antum memuji Allah ketika kalian mengatakan itu, iya kan? Ketika sudah mengatakan saya memuji Allah, apakah antum memuji Allah? Tidak. Tapi ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka pujian ini terus menerus. Ya, ketika pujian itu dikatakan oleh orang yang mengatakannya, ataukah sebelum dikatakan oleh orang mengatakannya, ataukah setelah dikatakan, terus menerus pujian ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bagaimanakah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan di antara perintah-perintahnya ada perintah yang paling agung, yaitu perintah at-tauhid. Dan begitu pula larangan yang paling besar adalah lawan dari at-tauhid, yaitu asyirk, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Untuk perintah Allah Subhanahu wa taala ini Allah berfirman, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita akan mempelajari apa makna dari la ilaha illallah. La ilaha illallah, kata para ulama, ini mengandung dua rukun. Ya. Kalau sesuatu itu dikatakan rukun, bukan syarat ya. Bukan juzuk, bagian, tetapi dinamakan, diistilahkan dengan istilah rukun. Kenapa istilah ini? Mengapa dua hal ini diistilahkan dengan istilah rukun? Karena apabila salah satu dari keduanya tidak ada,
maka batal la ilaha illallahnya. Sama dengan ibadah sholat, rukunnya apa? Berwudu, ya, bersuci. Kalau rukunnya tidak ada, maka walaupun dia sholat 1000 kali, maka apakah diterima sholatnya? Tidak sama sekali. Ya. Maka dua rukun yang ada pada la ilaha illallah di sini adalah, kata para ulama, yaitu an-nafyu, penafian. Ya. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Baik, apa maksudnya menafikan dan menetapkan? An-nafyu di sini, ya, penafian, peniadaan, ini berada pada kata la ilaha. Tiada yang berhak diibadahi. Ya. Di sini kata para ulama, la ma'budah, yakni la ilaha, tiada, apa artinya ilah? Kalau kita lihat di terjemahannya Al-Quran, ilah di sini diterjemahkan Tuhan. Ya, baik, tiada Tuhan illallah, selain Allah, begitu terjemahannya. Dan ini terjemahan yang salah. Ya, yang benarnya la ilaha illallah di sini, la ilaha, ilah di sini kata para ulama adalah al-ma'luh, al-ma'bud, yang disembah. La ilaha, tiada yang berhak, al-ma'bud artinya yang berhak diibadahi, yang diibadahi. Ya. Dan yang diibadahi di sini, ya, dia memiliki khabar yang mahdzuf, takdirnya adalah bihaq, yang berhak. Maka terjemahan yang benar bagi la ilaha adalah tiada sesembahan yang berhak. Nah, itu dia, yang berhak untuk diibadahi. Paham ya? La ilaha artinya tiada sesembahan apapun, ya, yang berhak untuk diibadahi. Baik. Kemudian ilah di sini ini datang sebelumnya la, yang dimana la di sini adalah kata para ulama la an-nafiyah lil jins, yaitu menafikan seluruh jenis. Ya, contohnya kalau seumpama saya katakan seumpama la safinata fil bar, ya, tidak ada perahu di atas daratan. Kalau saya katakan la safinata, tidak ada safina, dengan menggunakan la nafil jins ini, maka maknanya seluruh jenis perahu itu tidak ada di daratan. Baik itu perahu seperti ini yang kita naiki, ataukah perahu jolor yang lebih kecil lagi, ataukah perahu pelni, ataukah perahu jenis apapun yang ada di bumi ini, ya, tidak ada di daratan. Maka di sini la ma'budah bihaq artinya dia menafikan seluruh yang disembah selain Allah, baik itu yang sementara disembah. Paham ini? Baik yang sebelumnya pernah disembah tapi sekarang tidak disembah. Masuk juga. Baik yang kira-kira nanti akan disembah, yang sekarang tidak disembah tapi nanti kira-kira akan disembah, juga dinafikan. Ini tidak boleh diibadahi. Paham ya? Jadi la nafi lil jins ini menafikan dengan menembus waktu dan tempat. Ya, ini sebuah kata yang hanya ada dalam bahasa Arab saja. Adapun bahasa yang lainnya nggak ada yang punya kata seperti ini. Ya, jadi tiada yang berhak sesembahan apapun itu yang sudah disembah, sementara disembah, sebelum disembah akan disembah, yang disembah, kemudian yang dibenarkan ataukah tidak dibenarkan, kesembahan berupa yang punya kekuatan, ya, yang punya bentuk ataukah tidak punya bentuk. Paham ya? Ya, sesembahan yang ada bentuknya ataukah sesembahan yang tidak ada bentuknya gaib, semuanya tidak boleh disembah. La ilaha, ini penafian. La ilaha, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, ya, yang berhak untuk diibadahi. Kemudian rukun yang kedua yaitu al-itsbat, penetapan bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk
ibadahi. Baik. Kemudian pada ayat ini pula fa'lam. Allah katakan maka ilmuilah. Kalau ilmuilah, kalau kita lihat di sini datang dalam bentuk perintah. Maka ini memberikan faedah bagi kita, ya ikhwan, akhwat, ya ikhwan, bahwasanya ya la ilaha illallah ini perlu dipelajari. Artinya tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini, kemudian ya tidak ada orang yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan sudah mengetahui dari tabiatnya sendiri la ilaha illallah. Jadi memang harus dipelajari. Ini faedah yang pertama dari perintah fa'lam, ilmuilah. Ya, faedah yang kedua dari kata perintah i'lam, ketahuilah, menunjukkan i'lam artinya apa? Ketahuilah, ya. Ini menunjukkan atas al-istimrar, terus menerus. Ya, ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah. Ya, jadi seakan-akan Allah di sini mengatakan fa'lam, maka ilmuilah terus menerus. Ya, terus menerus. Dari mana kita tahu terus menerus? Karena dalam bentuk perintah. Karena fi'il amr dalam bahasa Arab, kata perintah itu menunjukkan terus menerus dilakukan. Ya, paham ya? Fa'lam, ilmuilah. Makanya tidak ada orang namanya tamat belajar la ilaha illallah. Enggak ada namanya. Ya, kita saja di Arab Saudi sebagai penuntut ilmu, ya, kita memang dari tingkatan SMP-nya kita sudah pelajari Kitabut Tauhid atau salah satu usul, ya kan? Di mana padanya kita pelajari la ilaha illallah. Ketika di waktu kuliah kita mau pergi di daurah mana yang diisi oleh kibar ulama besar, ya, Grand Mufti, ya, Mufti Agung, pasti itu aja diajarin sama kita. Makna dari la ilaha illallah. Dan yang hadir di situ adalah dokter-dokter, profesor-profesor, ya, apalagi penuntut ilmu yang lainnya. Makanya la ilaha illallah ini tidak pantas bagi seorang muslim untuk mencukupinya untuk belajar satu kali saja. Sudah paham? Ya sudah, saya paham sudah. Nggak mau belajar lagi, tidak boleh. Jadi terus menerus la ilaha illallah ini kita harus pelajari, di-upgrade terus, ya, sampai kita wafat. Ya. Dan bagaimanapun detailnya kalian, ilmunya kalian, apakah antum sudah kayak Ustadz Haidir, sudah seperti Syekh, sudah seperti Mufti, sudah seperti Imam 4, atau seperti para sahabat, ya, atau ke para nabi? Tidak boleh berhenti mempelajari la ilaha illallah, karena perintah Allah di sini fa'lam dalam bentuk perintah menunjukkan terus menerus harus dipelajari sampai kita wafat. Baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Naktafi bihadza. Subhanallah bihamdik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.